Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il musannifin wal mufassirin wal muhaddisin. Ila hadratil musannifin ta'lim wa bisyari ta'lim Syekh Ibrahim bin Ismail. Ila hadratil Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'ana bi ulumihi ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah wa bil ma'na wallahu a'lam bi murad. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis wa bil ma'na wallahu a'lam bi murad. Abdurrahman mukarram wal mu'azzam wal muhtaram. Yang saya hormati Habiban Ahmad bin Ibrahim As-Sagaf. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahkan semua kehidupannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan putra-putranya, diberkahkan keluarganya, dan kita semua mudah-mudahan dapat pertolongan dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kepada segenap para jamaah MMR Majelis Mahabbatur Rasul, para asatid di sini, para ustadz, para kiai, para kesepuhan semuanya, yang tidak disebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang bermanfaat, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqomah, diberikan hidayah serta inayah untuk duduk di majlis ta'lim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan puji kita haturkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah di malam ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya. Mudah-mudahan nikmat itu kita bisa melaksanakan dengan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, kepada para sahabat, atba'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah dapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian bulan kemarin, yaitu membahas tentang masalah hakikat, masih hakikat ilmu. Diceritakan
dalam kitab Ta'lim, yaitu Imam Al-Jarnuzi menceritakan tentang Imam Muhammad bin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi. Qila li Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihi, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, faqala qad sanaftu kitaban fil buyu'i, yani az-zahidu man yataharraju 'anil syubhati wal makruhati fi tijarati. Kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi, wa kullu man istaghala bi syai'in min hayyun taradu 'alaihi ilmu taharruz 'anil harami fi. Kadzalika yutaradu 'alaihi ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkul wal inabati wal khasyati war ridha, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Qila li Muhammad bin Hasan, diceritakan kepada Imam Muhammad bin Hasan. Jadi Imam Muhammad bin Hasan ini dia mazhabnya mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah, sebab pengarang ininya juga mazhabnya mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani beliau mazhab Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah itu gurunya Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Dan berguru lagi kepada Abu Yusuf, tapi beliau enggak jadi mujtahid mazhab ya, enggak. Bahkan Imam Muhammad bin Hasan ini dulunya hidupnya di daerah Quraisy, Damaskus ya. Damaskus. Cuman berguru ke Abu Hanifah di daerah Kufah, Baghdad, daerah Baghdad. Makanya daerah Baghdad itu tokoh-tokoh ulama besar ya, ulama besar. Kan dalam cerita Nahwu juga kan ya, ada Kufah, ada apa ya, lupa lagi. Imam Kufah, Imam Basrah, iya, Basrah dan Kufah itu tokoh-tokoh besar di situ. Dan diwafatkan di tahun 805 Masehi atau bertepatan dengan 189 Hijriah. Ya, berarti disebutnya ulama salaf ini, yang benar ulama salaf ini ya. Sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Maliki belum. Jadi masih mazhab Abu Hanafi. Diceritakan ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Ini yang ngomongnya muridnya Imam Muhammad. Kata muridnya, apakah kau tidak mengarang kitab dalam menjelaskan zuhud, tentang zuhud? Qala, berbicara Imam Muhammad bin Hasan, qad sanaftu kitaban fil buyu. Aku mengarang satu kitab dalam urusan jual beli. Enggak nyambung sebenarnya iya. Yang ditanyakan itu tentang zuhud. Pas tanya gurunya Imam Muhammad bin Hasan, aku telah mengarang kitab jual beli ya. Enggak nyambung. Yakni az-zahidu man yataharraju 'anis syubhat. Apa itu zuhud? Zuhud itu sebenarnya pandangan ulama tasawuf ya, zuhud. Makanya ada yang mengatakan, sebagian ulama tarkud dunya wa hubul akhirah, meninggalkan dunia dan mencintai akhirat. Ada yang begitu, ada tingkatan-tingkatan zuhud. Cuman yang disebut zuhud menurut Imam Muhammad bin Hasan, versi Imam Muhammad bin Hasan, yaitu az-zahidu man yataharraju 'anis syubha wal makruhat fi tijarah. Yang disebut menurut versi Imam Muhammad bin Hasan, yaitu orang yang disebut zuhud, orang yang bisa menjaga dirinya anis syubhati, dari perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat ini perkara samar yang tidak tahu kejelasannya seperti gimana.
Itu yang pertama. Yang kedua wal makruhati, dan menjaga dari perkara-perkara yang makruh. Jadi kita ulangi lagi, yang disebut zuhud itu bisa dikatakan tarkuz tazyin, jadi meninggalkan hiasan. Tapi syaratnya dia udah punya harta banyak, ini mah pakai baju lusuh, sendal taplek gitu ya. Zuhud bukan zuhud, itu miskin, bukan zuhud ya. Yang disebut zuhud itu dia mampu untuk membeli baju bagus, dia mampu untuk membeli kendaraan bagus, tapi dia tidak merasa memiliki, karena punya pandangan, kalaulah aku memilih baju bagus, sendal bagus, ini bagus, pasti di dalam hatinya ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Itu zuhud ya, bukan meninggalkan dunia, bukan. Arti zuhud itu man yamliku syai'an walam yumlaku bisyai'in, orang yang memiliki satu perkara apa aja, tapi dia tidak diperbudak dengan satu perkara. Artinya dia mempunyai dunia, tapi dia tidak diperbudak oleh dunia. Itu namanya zuhud ya. Zuhud. Zaman dulu juga banyak ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kaya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya. Kekayaan itu karena dia itu pada zuhud semuanya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya itu bukan masuk neraka, bukan ya. Orang miskin juga banyak yang masuk neraka. Banyak yang masuk neraka, karena hidup di dunia ini sebenarnya ya kita itu tujuannya untuk dapat rahmat Allah. Dengan apa? Kalau kita punya harta, carilah rahmat Allah dengan harta kita. Kalau kita punya ilmu, carilah ridho dan rahmat Allah dengan ilmu kita. Kalau kita punya kekuasaan, carilah rahmat Allah dengan kekuasaan itu. Sama semuanya, sama. Saya pengen kaya, ya belum tentu kita bisa mencari rahmat Allah dengan kekayaan itu. Intinya profesi kita sebagai apapun, harus kita mencari rahmat Allah dan ridha Allah dengan profesi kita sendiri. Sama aja, sama. Mau yang berilmu ataupun yang kurang berilmu, yang kaya ataupun yang biasa, tetap semuanya sama tujuannya, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut zuhud. Jadi yang disebut zuhud menurut versi Muhammad bin Hasan, yaitu orang yang bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara subhat dan menjaga perkara-perkara dari makruh. Makanya orang yang memakan makruh ya, itu mendekati dengan haram. Bagi subhat itu tidak jelas ya, tidak jelas. Kalau kita makan mungkin mendekati dengan haram. Fit tijarati, dalam urusan berniaga. Artinya orang harus tahu ilmunya, wajib tahu ilmunya. Kalau kita berniaga dengan orang-orang lain, bertransaksi sama orang-orang lain, harus tahu. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu tentang muamalah, tentang jual beli, otomatis kita akan memakan barang-barang subhat, barang-barang makruh, dan sampai memakan barang-barang haram. Karena dalam jual beli ini sangat berbahaya kalau kita tidak tahu ilmunya. Di situ orang riba banyak ya. Makanya wajib kepada kita yang mau berniaga, wajib mencari ilmu untuk berniaga. Orang yang zuhud berarti dia bisa menjaga barang-barang dari syubhat, barang-barang dari makruh. Makruh aja tidak dimakan, apalagi syubhat, apalagi haram gitu ya. Itu orang yang zahid menurut versi Muhammad bin Hasan. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalati wal irabi, dan
Begitu juga wajib kita mencari ilmunya tentang pekerjaan. Wa kullu man istaghala bi syai'in min hayyuqaddu alaihi ilmu ta'arrudi 'anil harami fi. Setiap orang yang kesibukannya yang disibukkan dengan satu perkara, profesinya apa aja, dia wajib mencari ilmunya itu sendiri supaya dia tidak terjerumus dari barang haram. Artinya kita kerja kita nih supaya tahu tentang pekerjaan kita, ya jangan nyolong waktu gitu ya, jangan korupsi waktu, jangan ini itu alasan ini sama ya. Mau kerja sekarang mau nyogok sama, berarti pertamanya juga kita udah haram tuh. Harus tahu yang nyogok suap menyuap itu walaupun untuk pekerjaan tetap haram kan ya. Kalau kita kerjakan dasarnya kan kita tidak masuk kerja kalau tidak nyuap. Berarti dengan suapan itu kita masuk kerja, otomatis jalannya jalan haram. Jalan haram, otomatis kita kerja tiap bulannya itu duitnya yang kita dapat duit haram, dikasih sama anak istri, nggak ada keberkahan nanti uang kita. Kita hidup di dunia ini pengen berkah, artinya supaya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, baik kebaikan dari orang lain ataupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu dan harus bisa melaksanakannya. Wa kadzalika yuqtaradu alaihi ilmu ahwal qulub minat tawakkul. Ini yang sangat susah. Harus tahu, wajib kepada kita mengetahui ilmu ahwalil qalbi. Apa itu ahwalil qalbi? Karena qalbi ini menurut ulama ya, kan di dalam hati itu sebenarnya namanya bukan qalbun ya, mudghah. Dalam hadis Nabi mudghah kan ya, ala inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasada kullu ala wahya al-qalbu. Kenapa ini mudghah ini dikatakan qalbu? Karena yang disebut qalbu itu artinya dia bolak balik. Sebut qalbu itu bolak balik, dia itu seperti bolak balik aja, kadang miring, kadang ya, kadang gimana lah gitu. Itu harus tahu kita ilmunya, karena ibadah itu bukan ibadah badan saja jasmani. Karena ibadah itu ada dua. Pertama, menurut Imam Nawawi disebutnya ibadah badan, yang keduanya ibadah batin, yaitu ibadah hati. Ini harus, malahan menurut Imam Ghazali, fardu ain, sholat fardu ain, tahu wudu fardu ain, bahkan tahu ilmunya tentang hati itu lebih di atas fardu ain. Karena apa? Karena dengan hati kita sholat bisa sah dan bisa diterima. Kalau aja kita sedekah tapi hati kita gerutu, tidak ikhlas, itu tidak diterima ibadah pun. Maka ini yang paling utama ya, ahwalil qalbi. Tawakal, yang pertama tawakal, artinya tawakal ini menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza ajamta fatawakkal 'ala Allah, semuanya. Kalau tidak ditanamkan tawakal di dalam diri kita, kita ini merasa bangga dengan diri kita. Punya ilmu, kebanggaan dengan ilmunya, punya harta, kebanggaan dengan hartanya. Padahal semuanya ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan saja kita ini seorang tukang parkir, Pak. Parkir, walaupun dia mobilnya mewah-mewah, motornya mewah banyak, tapi setelah diambil oleh yang punyanya, dia tidak merasa kehilangan. Sama kita juga begitu. Itu ya orang-orang yang diserahkan semuanya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, tawakal ya. Yang keduanya inabahnya ini balik kepada Allah, artinya lagi kesasar. Orang yang berdosa itu orang yang kesasar, berarti harus balik lagi kepada agama Allah. Tuh, contoh begini logikanya. Kita mau ke Jakarta, naik jurusan Cirebon, salah apa kagak? Salah. Berarti yang salah harus balik lagi, kita naik jurusan Jakarta, balik dulu kita itu. Yang disebut taubat itu balik dulu, istighfar baru diucapkan dengan istighfar. Intinya balik dulu.
baik dulu kita udah berbuat dosa, balik ke hadirat Allah, ke agama Allah, mengakui dan tidak akan melakukan lagi, baru mengucapkan istighfar dengan ucapan. Yang seterusnya khasyah itu merasa takut karena siksa Allah itu luar biasa. Emang sekarang mah belum terasa, tapi kalau dihayati ya dengan keimanan kita, masya Allah, azab Allah begitu pedihnya. Sekarang kita nih diberikan kesehatan, tidak terasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam hati kadang-kadang kita tidak merasa takut tentang azabnya Allah, tapi dikasih sakit aja udah, aduh, mikir aja besok kayaknya mati nih, gitu ya. Iya, ya harusnya seperti itu. Dengan ketegaran kita yang saat ini, rasa takut kita kepada Allah itu, ya kita ini lagi sakit atau orang mau dipancung besok. Tuh, jadi benar ibadahnya besok dia mau dieksekusi, sekarang benar-benar minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya ridho dari hukum Allah Subhanahu wa taala itu juga harus tahu ilmunya. Ridho diberikan apa aja oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima. Yang zahirnya kadang-kadang menyakitkan, padahal hakikatnya manis, karena semuanya di dunia ini udah skenario Allah Subhanahu wa taala. Udah skenario Allah, jangan takut. Kita tiga menjalankan syariat agama yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu waqun fi jamil ahwali. Karena semua itu kita harus tahu. Kalau tidak tahu, makanya fi jamil ahwali, karena berkecimpung setiap harinya berbulak beloknya hati di dalam diri kita ini. Kadang sedih, kita harus seperti apa? Kadang kita susah, harus seperti apa? Lagi gembira tuh, ya. Bijamil ahwali. Maka dari itu kita harus tahu tentang ilmu hati. Di mana adanya? Yaitu di ulama-ulama yang memegang thariqah biasanya, begitu ya. Yang memegang thariqah itu apa? Guru mursyid biasanya, yang mengajarkan ilmu tasawuf itu, supaya diri kita ini dihilangkan sifat mazmumahnya, ditanamkan sifat mahmudah itu, hilangkan sifat tercelanya, tanamkan sifat terpujinya di dalam diri kita. Itu sebenarnya kalau ngamalin hadis Nabi aja satu ya, kayaknya satu aja nih hadis Nabi. Kata Nabi, man ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kalian kepada orang yang berbuat buruk kepada kau. Coba bisa nggak kira-kira kita? Itu akhlak yang baik tuh diantaranya. Kalau belum bisa mengamalkan hadis Nabi, belum kita ya, belum. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu wajar, namanya balas budi ya. Berbuat baik, balas budi. Tapi berbuat baik kepada orang yang membuli kita, yang menjelekin kita, itu sangat luar biasa. Itu diantaranya harus bisa kita, harus ditanamkan di dalam hati kita ini sifat mahmudah, yaitu sifat terpuji, sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja yang saya utarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri saya pribadi yang dhaif, yang fakir dari segalanya, umumnya untuk para jamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, qudwa sofa wa dhamma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana sarafna bi'annana sarafna wa annana asrafna ala laza asrafna فاتب علينا توبة واغفر لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا ومالي الإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أجمع
فضلا مجيدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهجأ بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الهدي وآله وصحبه صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fadhil mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semua yang sudah hadir. Tetaplah istiqomah, ya, tetaplah istiqomah di majlis, terutama malam Kamis. Ya, malam Kamis di majlis-majlis yang lain juga bagus antum istiqomah. Ya, tapi jangan tinggalkan insya Allah majlis ini. Kenapa? Karena banyak manfaatnya. Buat siapa? Buat kita. Ya, dan Al-Fadhil saya yakin kita semua yang hadir yang istiqomah di sini sudah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan manfaatnya dari Allah. Sudah merasakan bohong kalau misalnya belum merasakan manfaatnya, karena pasti Allah sudah berikan tuh. Dan juga insya Allah besok ya, besok ada Syekh Fadil Al-Jailani, cicit daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Kiai Hasan Basri Nambo. Waktunya jam 9 sampai jam 12 acaranya ya. Jadi manakib yang biasanya malam dirubah jadi pagi. Yang besok ada waktu foto, kita kumpul di sana ya. Dan itu Al-Fadhil sendiri mungkin sekitar jam 10:30. Mau bareng, ayo mau duluan foto. Insya Allah semua udah pada tahu tempatnya ya. Begitu aja ya, mungkin ada yang mau ditambahin ketua mengenai santunan. Iya.